Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, nama saya Adelia Putra Madani, NPM 18660210001, kelas reguler A dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Di video ini, saya ingin membahas tugas dari mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan, di mana video ini akan menjelaskan kebijakan-kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, sebelum kita ngebahas tentang materi-materi kebijakan untuk mengatasi kemiskinan itu, kita harus mengetahui dulu unsur-unsur negara, kemiskinan, serta penyebab-penyebab dari kemiskinan. Itu supaya kita bisa lebih menjelaskan kebijakan-kebijakan apa yang harus untuk mengataskan kemiskinan tersebut. Seperti yang kita ketahui, ada 4 unsur negara. Yang pertama, rakyat, 2 wilayah, 3 pemerintah yang berdaulat, dan 4 pengakuan negara lain. Nah, di sini akan menjelaskan rakyat dan pemerintah, di mana rakyat sebagai rakyat artinya ada orang-orang yang hidup dan menjadi subjek pemerintah dan aturan yang ditegakkan, sementara pemerintah itu menetapkan aturan dan menegakkan hukum, serta membawa negara yang dikelolanya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, serta untuk mencapai kesejahteraan, termasuk kesejahteraan masyarakat. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dikatakan rakyat itu sebagai subjek pemerintah untuk menjalankan aturan, sementara pemerintah adalah penyelenggara yang membuat aturan-aturan untuk mengelola negaranya untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat. Namun saat ini, yang seperti yang kita lihat, masyarakat masih saja ada yang tidak sejahtera seperti terjadinya kemiskinan. Berikut gambar-gambar kemiskinan di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Seperti yang kita lihat di gambar ini, banyak sekali masyarakat yang mengalami kemiskinan. Kemiskinan secara umum dilihat atas dasar pemenuhan kebutuhan atau materi yang dapat diukur berdasarkan tingkat pendapatan atau tingkat konsumsi suatu rumah tangga dengan jumlah minimal kebutuhan hidup. Menurut Bapak Nes, menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Jadi, kemiskinan itu adalah suatu kondisi di mana masyarakat itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sangan, pandang, dan pangan. Nah, sekarang ini juga kemiskinan itu tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan manusia dalam memenuhi hak-hak dasarnya. Nah, berikut ada penyebab-penyebab kemiskinan. Jadi, seperti yang kita lihat, penyebab kemiskinan itu ada 4 faktor. Faktor individu, faktor sosial, faktor kultur, dan faktor struktural. Seperti yang kita ketahui, angka penduduk miskin yang berada di kota Bandar Lampung setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Hal itu berdasarkan pada indikator sosial ekonomi Kota Bandar Lampung, Badan Pusat Statistik atau BPS Bandar Lampung. Di sini terlihat angka kemiskinan di Bandar Lampung mengalami penurunan dengan jumlah sebanyak 100,5 ribu jiwa atau 9,94%. Jadi, pada data tahun 2016 sebesar 100,54 ribu jiwa atau 10,15%. Berarti pada data tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016. Jadi, masalah kemiskinan itu adalah masalah krusial di pembangunan, termasuk juga di salah satu kota Bandar Lampung. Nah, jadi sebagai pemerintah, sebagai penyelenggara untuk mensejahterakan masyarakat, mereka itu harus menciptakan suatu kebijakan, untuk mengeluarkan suatu kebijakan untuk menuntaskan masalah tersebut, seperti pengembangan sektor ekonomi kerakyatan, penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, memberikan perlindungan kesehatan untuk semua, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan potensi sumber daya manusia, memberikan wadah sebagai penunjang, dan mengembangkan sumber daya alam.
Jadi, kebijakan-kebijakan tersebut harus diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di kota-kota, termasuk Kota Bandar Lampung. Karena termasuk juga Kota Bandar Lampung ini nih mengalami kemiskinan yang terus meningkat, namun kian menurun juga. Berikut penjelasan kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan yang pertama ada pengembangan sektor ekonomi kerakyatan, di mana dalam kebijakan ini pemerintah itu harus mengembangkan sektor-sektor yang berkaitan dengan potensi masyarakat, seperti di daerah perkotaan, di mana pemerintah itu seharusnya menciptakan kegiatan-kegiatan rutin terhadap koperasi yang ada di daerah tersebut. Jadi agar masyarakat itu membantu dalam usaha-usahanya seperti itu. Lalu, pemerintah juga bisa memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha kecil masyarakat. Jadi melalui pinjaman kredit. Jadi masyarakat itu bisa dibantu melalui modal-modal yang mereka susah dapatkan, sehingga mereka bisa mengembangkan usaha mereka. Yang kedua, ada penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Jadi hal ini menjelaskan bahwa pemerintah itu bisa memberikan bantuan non-tunai, bantuan tunai, PHK, kartu pintar untuk masyarakat yang tidak mampu agar tetap melanjutkan pendidikan, serta kartu sehat guna untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi bisa kita ambil dari contoh kartu pintar di dunia pendidikan. Seperti yang kita lihat kan masyarakat sekarang kan pendidikannya banyak yang kurang sehingga menyebabkan mereka tuh kemiskinan. Kurangnya pendidikan bisa menyebabkan kemiskinan. Jadi pemerintah harus menyiapkan menyiapkan tempat pembelajaran masyarakat agar mereka mampu untuk menyesuaikan pendidikan yang ada atau memberikan pelayanan pembelajaran gratis kepada masyarakat tidak mampu. Kebijakan yang ketiga ada memberikan perlindungan kesehatan untuk semua masyarakat, seperti memberi cakupan kepada masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau dan tepat waktu. Jadi pada saat yang sama itu juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk belajar, bekerja, dan melakukan kemajuan. Jika masyarakat sehat, masyarakat terjamin, masyarakat akan meningkatkan kesejahteraannya dan akan terus melakukan potensi diri sehingga mereka bisa meningkatkan taraf kehidupannya. Yang keempat, ada menciptakan lapangan kerja, di mana menciptakan lapangan kerja itu harus yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran yang ada. Nah, jadi karena pengangguran itulah salah satu sumber penyebab kemiskinan karena masyarakat itu tidak kerja, jadi mereka tidak ada pendapatan. Serta pemerintah perlu memperluas lapangan kerja agar masyarakat yang pengangguran bisa teratasi dengan adanya lapangan pekerjaan yang baru. Yang kelima ada mengembangkan potensi sumber daya manusia. Jadi dalam mengembangkan sumber daya manusia itu tuh pemerintah itu bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakat miskin untuk memberikan mereka stimulasi pengembangan diri agar mereka mengembangkan bakatnya. Jadi mereka tuh bisa mempunyai jiwa kreativitas untuk terus mengembangkan dirinya. Enam, memberikan wadah sebagai penunjang untuk masyarakat yang sudah mempunyai kreativitas. Jadi kadang ada tuh masyarakat yang mempunyai bakat namun tidak ada wadah untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Jadi pemerintah itu bisa memberikan wadah untuk mereka tuh terus mengembangkan diri. Seperti ada yang pintar menjahit, nah mereka tuh memberikan wadah untuk mendalaminya di situ. Selanjutnya ada masyarakat yang memiliki jiwa bisnis namun tidak memiliki modal. Nah, masyarakat menyediakan pinjaman kredit untuk masyarakat itu terus membangun usaha-usaha kecilnya. Jadi mereka tidak putus di jalan. Yang ketujuh, ada mengembangkan sumber daya alam daerah.
Jadi dalam mengembangkan sumber daya daerah itu, pemerintah tuh bisa terus mengembangkan sumber daya yang ada di situ seperti pariwisatanya. Jadi mereka tuh mempunyai pemasukan APBD sebagai untuk membantu masyarakat juga dalam mengatasi kemiskinan. Jadi setelah pemaparan yang saya jelaskan tadi itu, kesimpulannya bahwa kemiskinan itu kondisi yang benar-benar harus diberantas karena untuk kesejahteraan masyarakat, dan pemerintah sebagai penyelenggaranya harus ikut turut mengatasi kemiskinan tersebut dan memberikan kebijakan yang tadi itu untuk memberantasnya dan mengentasnya agar masyarakat itu bisa sejahtera lagi dan bisa memenuhi hak-hak dasarnya di negara tersebut dan di daerahnya.